Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairuz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, berbekalah engkau, dan sebaik-baiknya perbekalanmu adalah takwa. Maka bertakwalah engkau kepadaku, wahai orang-orang yang punya akal. Pesan singkat dari Allah Subhanahu wa taala, nampaknya pendek ayatnya, simple, tapi begitu dalam dan menghunjam ke dalam hati kita. Karena panggilan Allah pada kesempatan ayat ini, ya, pada panggilan kali ini Allah menyeru kepada kita, ya ulil albab. Kita dipanggil dengan satu seruan, bukan ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, wahai manusia, tapi wahai orang yang ngaku punya akal. Masya Allah, ya. Kita ngaku punya akal, maka kita terpanggil harusnya. Kecuali yang nggak punya akal boleh nggak dipanggil, nggak datang, ya. Apa panggilan Allah? Diingatkan bahwa perjalananmu panjang berliku, butuh berat, ya, butuh sangu yang cukup. Maka persiapkanlah sangu bekal perjalananmu supaya sampai di tempat tujuan. Dan Allah ingatkan, sebaik-baiknya bekal yang mau mengiringi perjalananmu adalah takwa. Maka bertakwalah engkau, wahai orang-orang yang punya akal, kepadaku. Maka Allah minta kita bertakwa. Kita tahu secara singkat, sering digampaikan oleh para ustadz di kajian-kajian atau di khutbah Jumat, yang namanya takwa itu apa? Secara singkat digambarkan, yakni engkau memperhatikan benar perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Apa yang diseru untuk dilakukan dan apa yang diseru untuk ditinggalkan. Itulah salah satu ciri takwa, definisi takwa yang disampaikan ustadz-ustadz yang sering kita dengar, ya. Bagaimana aplikasinya takwa itu? Kita lihat di surat Al-Imran, salah satunya gambarannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada baginda Nabi untuk menyampaikan kepada kita umat-umatnya semuanya. Berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah, wahai Rasulullah, sampaikan kepada umatmu, apabila mereka mencintaiku, maka katakanlah pada mereka, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi Allah perintahkan orang yang aku cinta itu mengikuti bagaimana pola hidup Rasulullah dalam berakidah, beribadah, berakhlak, berdakwah dan sebagainya, ya. Menyamakan pola hidup kita dengan pola hidup Rasulullah, itulah ciri orang bertakwa. Jadi takwa sama dengan ittiba. Dan Allah janji barang siapa yang mau mentaati Rasulullah, menyamakan pola hidupnya kepada pola hidup Rasulullah, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, Allah janjikan yuhibbukumullah. Yang pertama, Allah akan cintai kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Nah, bahagia dunia akhirat itu didapat dari mana? Kok bisa bahagia dunia akhirat? Salah satunya yang kita cari adalah dicintai Allah, dan yang kedua diampuni dosanya. Maka pasti, betul nggak? Orang yang dicintai Allah, diampuni dosa-dosanya, pasti dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Syaratnya satu, kata Allah, tirulah, contohlah, samakanlah pola hidupmu dengan pola hidup Nabi SAW. Maka dijamin sama Allah, hidupmu akan dicintai Allah, hidupmu akan diberkahi Allah, dosa-dosamu akan diampuni Allah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk sampaikan pada kita. Dan hari ini kita akan kupas
Secara singkat saya sampaikan di pertemuan hari ini, yang namanya takwa itu berarti niru, mencontoh, menyamakan bagaimana sih Rasulullah sehari-harinya, ya. Sunnah Rasulullah itu ada berbagai macam. Sunnah dalam perilaku harian, misalnya adab makannya Rasul bagaimana, tangan kanan, tangan kiri, baca doa apa setelah dan sebelum memulai, bagaimana ketika masuk kamar mandi, bagaimana ketika berhubungan suami istri, bagaimana ketika melaksanakan aktivitas harian apapun, ya, mau tidur, ya, sunnah-sunnah itu yang kita ikuti, itu bagian dari ketakwaan kita jika kita perhatian dan peduli. Sesungguhnya kebutuhan jasmani kita, jiwa kita dan hati kita itu ada yang kesamaannya. Apa sih yang dibutuhkan raga kita ini? Apa sih yang dibutuhkan jasmani, rohani kita dan hati kita? Itu ada satu poin yang kebutuhan itu sebetulnya sama. Cuman mungkin kebutuhan itu ketika diaplikasikan wujudnya bisa beda, tapi secara garis besar sama. Sekarang saya tanya kepada jenengan pemilik raga, kebutuhan jenengan itu apa sebetulnya, Mbak? Contohnya, kebutuhan raga jenengan itu apa aja sih? Satu, makan, ya. Asal? Enggak. Oh, berarti koma ya, makanan, koma, belum titik ya. Pokoknya asal masuk doyan atau gimana? Kesehatan juga. Nah, artinya makan itu juga yang bisa mendukung kesehatan, kan? Maka saya simpulkan, saya bikin simpel aja, kebutuhan raga kita adalah makanan yang sehat dan istirahat yang tepat. Betul nggak? Barangkali di sini warga jamaahnya nggak butuh itu, nggak apa-apa loh, beda pendapat ya. Jenengan sama butuh makanan yang sehat, makannya milah-milih nggak kalau makan atau asal? Diundang hajatan aja, ketika undang hajatan disuruh apa namanya, prasman ya? Boleh, milih kan? Yang dipilih yang apa? Ya nggak apa-apa, bener. Pilihannya ada suka tuh kan, beda lagi, yang enak, apalagi Mbak Ase, Mbak Kusnul. Artinya gini, kalau makanan raganya kita aja, kita pilih-pilih. Betul. Pilih yang apa? Ada yang enak tadi, yang enak menurut jenengan kan? Ada yang suka, ada yang halal. Jadi orientasi kita berpikir beda-beda. Kalau boleh saya garis bawahi, sesungguhnya ketika kita butuh makan, maka yang kita cari makanan yang bisa mendukung kesehatan kita. Satu. Yang kedua, jelas kalau halal ya. Yang ketiga, yang enak, yang cocok sama kita. Oh, itu makanan sehat semua Pak, insya Allah. Ya, tapi kita milih lagi kan, yang enak, yang bikin sehat. Apalagi kebutuhan roh dan hati kita sebetulnya sama. Roh kita, hati kita juga butuh asupan gizi yang sehat. Dan pilih-pilih. Kalau kita masukin makanan ke dalam mulut aja pilih-pilih, masukin apa makanan untuk roh kita dan hati kita nggak pilih-pilih. Maka jangan semua yang kita dengar masuk, semua yang kita lihat masuk. Apa gitu Mbak? Lihat apa aja di meja makan masuk Mbak Atun ya, pantas tambah gemuk ya Mbak Atun. Enggak ya? Apa yang dilihat masuk. Maka begitu juga untuk menjaga hati kita sehat, jiwa kita sehat, tidak semua yang kita dengar boleh masuk. Ya, tidak yang semua kita dengar dan kita lihat boleh masuk. Pilih-pilih yang sehat masuk, yang enak masuk, yang halal masuk, yang enggak jangan boleh masuk lewat mata, mulut atau telinga atau pikiran atau perasaan. Jangan boleh masuk yang enggak sehat. Yang kedua, sebagaimana raga itu butuh yang namanya istirahat untuk membangun kekuatan kesehatan ya, maka hati dan roh kita, jasmani rohani kita juga butuh yang namanya ruang dan waktu untuk istirahat. Kalau raga, Mbak, dengerin ya. Kalau raga kurang makan yang sehat dan kurang istirahat yang cukup, apa efek dampak yang terjadi? Lemah, sakit badan namanya ya. Begitu juga jiwa yang kurang asupan yang sehat untuk jiwa, rohani, kurang makanan yang sehat, maka dia akan sakit. Makanya jangan sering dengar orang sakit. Nah ya, betul. Iya, kalau raga bisa sakit, jiwa juga bisa sakit. Makanya banyak orang sakit jiwa itu kelihatannya badannya sehat toh. Gendut-gendut ya, gede-gede. Jangan lirik saya. Oh DGJ lihat di YouTube itu kan banyak tuh ya. Sekarang itu kan orangnya sehat-sehat, gemuk-gemuk, tapi dia nggak cukup
asupan gizi untuk rohani dan hatinya. Makanya ada berbagai macam penyakit jiwa yang muncul. Pertanyaan kita sekarang, kalau raga itu istirahatnya di mana? Makanannya apa? Jangan tahulah ya. Lalu saya tanya balik nih, jangan pasti juga tahulah kebutuhan rohani kita apa? Istirahatnya di mana? Makannya apa? Hati itu istirahatnya di mana? Sholat, zikir. Kalau Mbak Atun? Di pasar. Bukan. Istirahatnya rohani dan hati kita di mana? Nggak pernah istirahat rohaninya. Nanti sakit jiwa mbolo. Jangan loh. Jadi nggak pernah disirahatkan ya hati dan rohaninya. Mengistirahatkan hatimu dari segala kecapean kelelahannya, tidur. Itu raga. Pikiran dan hatinya? Iya, kadang mimpi buruk, mimpi apa itu kan belum berhenti itu, belum rehat tuh pikirannya, jiwanya. Maka masih mimpi yang macam-macam dalam tidur itu, otak sadar dan bawah sadarnya masih bekerja itu. Nah, para ulama menceritakan